Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan saya di kelas Big Data Analytics. Dan pada pertemuan sekarang pertemuan keberapa ya? Ketujuh ya? 7 kah? 7 ya? Ya, 7 Pak. Pertemuan ketujuh ini kita membahas mengenai Big Data Analytics menggunakan clustering. Tolong Anda perhatikan baik-baik karena topik hari ini menjadi materi untuk UTS. Cita-cita kita di dalam perkuliahan hari ini adalah Anda memahami mengenai types of clustering. Apa yang dimaksud dengan K-means clustering? Bagaimana aplikasi dari K-means clustering? Bagaimana melakukan distance measurement? Kemudian bagaimana K-means clustering bekerja? Dan K-means clustering algorithm dan demo. So, tolong yang noise di mute. Siapa tuh yang noise tuh? Apakah yang dimaksud dengan K-means clustering? Jadi K-means clustering melakukan performing kepada pemisahan dari objects into cluster di dalam big data. Ya, yang mana objek-objek tersebut dia similar satu dengan yang lain. Dan dissimilar dengan cluster yang lain. Jadi dia mencari kelompok-kelompok yang homogen dari objek. Dan dia membentuk cluster sendiri. Yang mana isi dari cluster tersebut dia similar. Dan dia significantly dissimilar dengan cluster yang lain. Jadi kalau kita mengassign data point, jadi kita memiliki dataset. Ya. Ada dataset dengan koordinat X dan Y. Nah, ada titiknya di sini. Ini adalah koordinat dari masing-masing objek. Ada X dan ada Y. Di sini X-nya wicket, Y-nya runs. Nah, kita di sini bisa melihat bahwasanya koordinat-koordinat tersebut mengelompok. Ada kelompok pertama, yaitu disebut dengan cluster 1, di mana mereka memiliki jarak yang dekat. Ada distance yang dekat. Dan ada cluster 2, yang mana di sini dia, kalau yang cluster 1 dia high runs, ya, runningnya dia kencang, tapi dia wicketsnya itu mukulnya dia lemah. Ada lagi yang dia runningnya dia lambat, tapi dia mukulnya dia kuat, wicket. Kalau kita main kasti ya, ada run and mukul ya, mukul dan running kan di baseball American baseball. Jadi ada 2 cluster di sini yang terbentuk berdasarkan koordinat tersebut. Nah, ini berarti K-nya ada 2 cluster, ya, 2 kelompok cluster. Pada dasarnya, K-means clustering itu dia initially di dalam cluster ini terdapat dua centroid, atau ada 2 centroid yang di-assign secara random. Yaitu centroid yang satu di sini adalah ini centroidnya, ini centroid kedua. Ada 2 centroid. Centroid itu adalah
titik tengah dari sebuah klaster. Ya. Sementara kita taruh secara random dulu nih. Ini taruhnya secara random. Kemudian Euclidean distance. Ini ada istilah namanya Euclidean distance. Bertugas untuk mencari tahu centroid itu dia paling dekat kepada data point yang mana. Ya. Jadi dia mengukur jarak. Ya. Euclidean distance dia mengukur jarak terdekat dari data point. Ya. Yang kemudian Euclidean distance mereposisi kepada centroid itu untuk lokasi yang optimize, di mana kemudian dia dapat titiknya di tengah. Inilah yang menjadi centroid, adalah titik tengah dari sebuah klaster. Nah, jadi dengan menggunakan Euclidean distance mengukur jarak antar koordinat, maka didapatkan titik di mana titik optimum yang menjadi titik centroid. Nah, proses ini berlangsung secara iteratif sampai centroidnya menjadi statis, nggak gerak lagi, stabil di situ. Ini proses K-means clustering. Clustering itu sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Ada yang hierarchical clustering, ada yang partitional clustering. Hierarchical dibagi dengan agglomerative clustering dan divisif. Sementara parsional dibagi menjadi K-means clustering dan fuzzy K-means, C-means, fuzzy. Untuk perkuliahan kita pada hari ini atau pada semester ini, untuk clustering kita akan menggunakan pendekatan K-means, ya, sebagai pilihan kita di dalam perkuliahan Big Data ini. Oke, mana yang K-means? Nah, K-means clustering merupakan division of objects into clusters. Sehingga setiap objek itu ditempatkan ke dalam klasternya masing-masing. Ya. Jadi K-means clustering itu dia membagi klaster di mana masing-masing objek itu ditempatkan kepada klasternya masing-masing. Kita bagi ada 2 K di sini, C1, C2. Masing-masing objek ditempatkan di klasternya masing-masing, di mana objek-objek tersebut dia similar satu sama lain. Misalkan dia milenial, ya dia milenial aja. Baby boomer, dia baby boomer. Atau orang kaya aja. Orang miskin aja. Nah, ini disebut dengan K-means clustering. Kemudian, bagaimana cara kita mengukur jarak di dalam clustering? Ada banyak juga pilihan. Ada yang disebut dengan Euclidean distance, ada yang disebut dengan Manhattan distance, ada square Euclideans, dan ada cosine distance. Di dalam perkuliahan kita untuk Big Data Analytics ini, kita akan fokus kepada Euclidean distance. Ya. Nah, distance measure ini akan menentukan similarity antara dua elemen.
Dan ini akan mempengaruhi kepada shape of the clusters. Bagaimana cara mengukur Euclidean distance? The Euclidean distance merupakan ordinary straight line. Ordinary straight line method. It is the distance between 2 points. Jadi distance yang diukur adalah jarak antara 2 poin di dalam Euclidean distance. Contoh, ada titik P dan ada titik Q. Berapakah jarak antara P dan Q? Ini disebut dengan Euclidean distance. Jadi sebuah cluster itu Euclidean distance-nya pendek-pendek, dia cenderung mengumpul. Artinya Euclidean distance-nya pendek. Bagaimanakah rumus mengukur Euclidean distance? Menggunakan Q1 dikurangin P1, QI dikurangin PI kuadrat. Akar dari Q1 dikurangi P1 kuadrat. Misalkan dia itu adalah X dan Y, maka XQ dikurangin XP, ya. Ini akar ya, sorry, bukan ini akar. Akar, ya. X1 di XQ dikurangin XP kuadrat ditambah YQ dikurangin YP kuadrat, akar. Ini disebut dengan Euclidean distance. Ya. Ini yang square, Manhattan, cosine kita lewatkan. Nah, oke. Saya ambil contoh. Misalkan Q adalah 2,2, P adalah 1,1. Berapakah jarak antara P dan Q? Maka XP 2 min 1 kuadrat ditambah Y2 2 min 1 kuadrat akar sama dengan akar 2. Maka jaraknya adalah akar 2. Itu yang menjadi jarak dari titik P ke titik Q. Ini disebut dengan metode pengukuran Euclidean distance. Oke. Kemudian bagaimanakah cara K-means clustering itu bekerja? Jadi pertama kita start dulu, kemudian tugas pertamanya adalah menghitung berapakah elbow point, jumlah K yang sebaiknya dilakukan untuk kita lakukan penelitian. Jadi misalkan kita mau pakai 2 cluster, artinya K-nya sama dengan 2. Kalau K-nya 3, artinya ada 3 cluster. Jadi K-means itu berapa jumlah titik K-means-nya. Kemudian kita mengukur the distance, jarak antara objek. Dan kemudian kita grouping based on the minimum distance. Jarak yang terdekat dia saling mengelompok. Kemudian setelah kita dapat kelompoknya, kita reposition the centroid. Titik tengah kita di mana? Ya. Dan kemudian baru kita convergence, bersatu di dalam centroid tersebut. Kalau klasternya dia stable. Kalau dia nggak stable, kembali ke pengukuran distance. Bagaimanakah cara mengukur elbow point? Misalkan kita punya dataset grocery shop. Ada pertanyaan. Ada datanya seperti ini ya. Scattered nih, dia punya koordinat.
Now the important question is how will you choose the optimum number of cluster? Berapa jumlah cluster yang mau kita buat? Ya. The best way is by using elbow method. Ya. The idea of the elbow method is to run k-means clustering on the dataset where k is referred as number of cluster. Dengan menggunakan sum of squares is defined as the sum of the square distance between each member of the group and its centroid. Ya. Nanti ini rumusnya ya. Dalam pelaksanaannya nanti kita menggunakan fungsi di dalam Python. Nah, kita akan melihat berapakah dia within sum of squares, kemudian number of cluster. Ya. Di sini kita lihat ketika dia 1 sahamnya masih tinggi, 2 sahamnya mulai rendah, turun. Berarti ada titik elbow. Titik elbow itu adalah titik sikunya. Sikunya ada di mana? Di titik 2. Berarti 2 merupakan nilai K, yaitu nilai elbow point. Ya. Nah, setelah diketahui nilai elbow point, maka kita mengukur kepada distance. Ya. Kita dapatkan 2 cluster, kemudian kita tentukan titik koordinat dan kita tentukan distance. Step kedua ini kita randomly initialize 2 points untuk centroid. Kemudian Euclidean distance is a distance measure used to find out which data point is closest to the centroid. Ya. Sehingga kemudian terbentuklah grouping terhadap clusternya dan kita reposition the centroid di titik tengahnya. Sebentar. Ada yang tekan bel. Oke, no worries. Oke. Di sini kita reposition the centroid ke titik tengahnya. Jadi didapatkan dari titik yang awal ke titik tengah. Ya. Kemudian baru dia convergence, ya. Duduk centroidnya di titik yang telah didapatkan. Oke. Nah, sekarang bagaimanakah demonya? Bagaimana saya akan melakukan demo terhadap metode clustering ini. Kita buka ke GitHub. Ya. Oke. Semuanya sudah tahu ya link GitHub saya yang ini ya. Yang di GitHub. Sudah tahu? Sudah ya? Oke. Di sini ada pilihan GitHub-nya kita pakai yang mana ya? Python for Data Scientist. Boleh. Saya ada 2 contoh. Sebentar ya. Ada 2 contoh clustering. Di sini ada Python for Data Scientist. Ini ada clustering. Nah, ada clustering. Oke. Di sini datanya adalah kita ada data persona di sini. Data persona ini adalah data transaksi. Kita lihat sini aja langsung aja.
di training. Data trainingnya kita buka. Alright. Ada clustering untuk training data. Jadi untuk clustering ya. Oke. Ada data persona. Itu data seperti ini. Ada transaksi, volume of transaction, kemudian frequency of transaction. Dan ini adalah nomor kartu kredit. Kita import dulu pandas, SPD, kemudian data frame-nya adalah kita nggak read CSV tapi read Excel. Jadi kita pd.read Excel, di mana kita datanya adalah data persona, ya, dengan sheet names clustering. Kemudian data frame-nya head, muncul datanya ya, kelihatan. Berapakah shape datanya? Ternyata ada 999 line dengan 9 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah food and grocery volume transaksi. Ini adalah food and grocery frekuensi. Ada 30 di nomor kartu 36, ada 31 kali transaksi dan volume 683.000 rupiah. Ya, rupiah ini rupiahnya, ini kalinya ya, frekuensinya. Kemudian read data from CSV ya. Jadi kita pindahkan dulu data frame to CSV menjadi persona clustering CSV. Index sama dengan false, jadi kita pindahkan datanya ke CSV. Kemudian read data from CSV. Kita import pandas SPD, NumPy, sys, SciPy, kita import statistiknya, sklearn, min max scalar untuk minimum dan maksimum terhadap data deskripsinya. Kemudian sklearn.cluster kita import untuk k-means-nya, matplotlib.pyplot SPLT untuk visualisasinya, seaborn, SSNS, sklearn, decomposition, import PCA, Principal Component Analysis. Ini belum kita bisa diabaikan dulu ya, PCA ya. Kemudian from sklearn external import joblet. Nah, kita kemudian baca data frame, kita baca data trainingnya kan cuma 20% ya. Data trainingnya training itu 20%. Itu DF shape 100 ya. Headnya ini dapat 5. Oke. Kemudian ini adalah kita cari yang dia is and a, yang datanya kosong. Ternyata penuh semua ya. Data frame is and a itu adalah yang data frame-nya datanya tuh kosong, nggak ada atau non gitu ya. Sini kelihatan nilainya 0. Nah, kalau yang ada kita fill dengan 0. Kalau datanya dia ada yang 0 misalkan kita isi dengan 0. Atau kalau dia misalkan non, kita isi 0 ya. Seperti itu. Kemudian kita describe datanya. Data frame kita describe, ada datanya ada 100 ya. Count-nya ada 100, nilai tengah means-nya berapa? Ya, food and grocery nilai titik tengahnya berapa? Standar deviasi berapa? Nilai angka terendah berapa? Ya, angka tertinggi berapa? Ya. Kemudian kita mencari outliers. Kalau ada outlier kita buang. Bagaimana kita tahu sebuah data itu, bagaimana kriteria data itu outlier? Data outlier apabila nilai Z-nya dia di atas 3 biasanya ya. Di atas 3. Nah, jadi Z sama dengan numpy dot absolute statistik z-score data frame. Ya. Nah, ini kita lihat nilai Z-nya. Untuk 5 data tertinggi itu muncul 9-nya. 9 kali 45 artinya ada 45. Ini adalah data 5 data tertinggi.
Kemudian apabila ada nilai Z score yang di atas 3, di mana Z-nya di atas 3, maka kita drop. Kita drop data-data yang Z score-nya di atas 3. Nah, di sini ada nilainya yang 1,2, ya kan, nilai Z score-nya ya. 0,3 ini masih oke. Yang di atas 3 kita drop. Ya. Setelah itu, setelah kita drop data frame tanpa outlier, kemudian kita lihat ada 109. Artinya sudah ada 100 datanya sudah tanpa outlier. Ya, tanpa outlier. Jadi outlier apabila nilai Z-nya itu di atas 3. Mungkin ada yang bertanya, nilai Z itu nilai apa sih gitu ya? Nilai Z. Z score. Z score adalah observed value dikurangi nilai means dibagi dengan standar deviasi. Ya, kalau nilai X-nya adalah 10, nilai rata-ratanya dia 8, 10 kurang 8, 2 dibagi dengan standar deviasi, maka didapatkan nilai Z. Nah, dalam hal ini kita mengukur nilai Z untuk mengetahui kalau dia di atas 3, maka dia dikategorikan outlier. Ya. Oke. Sekarang nilai Z yang di atas 3 sudah kita drop. Sekarang ini data yang sudah no outlier. Oke. Data dengan tanpa outlier. Tolong yang noise. Nah. Apa ya? Tolong noise suaranya di mute, noise. Oke. Setelah kita dapatkan data yang dengan outlier, baru kita melakukan normalisasi terhadap data. Kita normalize the data menggunakan min-max scaler. Jadi nilai tertinggi 1, nilai terendah 0. Karena datanya kan berbeda. Ini datanya 6 ribuan, ini puluhan kan. Nggak mungkin data ini kita masukkan. Pasti yang ini kebanting. Karena data frekuensi. Sedangkan ini adalah data transaksi. Maka kita menggunakan min-max scaler. Kita data frame underscore scale sama dengan min-max scaler kurung di dot fit transform df no outlier. Nah, ini adalah data yang setelah kita normalisasi 0,3, 0,6. Jadi ini menjadi data normalisasi tertinggi 1 dan terendah 0. Jadi semua data seragam. Ya. Jadi kalau min-max scaler ini cara bekerjanya, angkanya berapa, nilai max berapa, tinggal dibagi. Oh, misalkan dia 50, angka maksimal 100, artinya 0,5. Jadi datanya adalah 0,5. Ya, itu disebut dengan normalisasi data menggunakan min-max scaler. Kemudian bagaimana kita menentukan optimal nilai cluster, K, number of cluster. Ya. Jadi kita harus membuat elbow methods. Nah, jadi K sama dengan range 1 sampai 30. For K in K, KM sama dengan K-means dalam kurung N underscore clusters sama dengan K. K-means sama dengan K-means dot fit dalam kurung DF scale. Dan menggunakan sum of square distance dot append K-means inertia. Baru kemudian kita plot untuk sum of square-nya dia, sum of square distance-nya dia. Ya. Kemudian kita dapatkan elbow metode-nya yaitu titik 10 sebagai sikunya, elbow-nya di 10. Jadi kita tentukan K-nya sama dengan 10. Ini agak tipis ya, nggak terlalu siku ya. Nah, ini cenderungnya ke 10 sih sikunya. Nah, setelah kita dapatkan nilai K-nya adalah 10, maka K-means adalah K-means dalam kurung N cluster sama dengan 10 dot pre-compute distance-nya adalah auto supaya kita otomatis mengukur distance-nya, dan N job sama dengan min 1. Cluster adalah K-means dot fit kita kemudian K-means-nya kita fit terhadap nilai DF-nya.
Sehingga kemudian kita dapat melihat DF cluster sama dengan DF no outlier, DF cluster sama dengan headnya adalah masing-masing ketahuan 5, 3, 7, 7, 6. Kelihatan langsung muncul nilai clusternya. Dia di cluster yang mana termasuk? Ada yang cluster 1, cluster 2, sampai 10. Ya. Jadi terbentuklah cluster di sini. Berapakah populasi untuk setiap cluster? Ya. Untuk yang dia cluster 1 artinya 0, cluster 9 artinya 10 ya. Ini ada 10 cluster ya. Ada cluster 0 sampai cluster 9. Populasinya 7, 10, 13, 100, 6, 14, 14, 00 sekian. Nah, ini adalah untuk kita mengukur berapakah jumlah populasi di masing-masing cluster centroid. Ada yang tebal, ada yang tipis ya. Nah, kemudian kita sudah bisa mendapatkan cluster dari masing-masing jumlah populasi dari masing-masing cluster. Oke. Nah, kemudian k-means.cluster centers. Nah, ini kita bisa melihat cluster centers. Oh, karena dia ada 9 koordinat, maka si cluster 1 koordinatnya adalah dia di food and grocery-nya kan sudah dalam kondisi normalize 0,17, kemudian departemen store-nya juga sudah normalize. Ini adalah koordinatnya menggunakan 9 variabel. Jadi ketika dia ada 9 variabel berarti koordinat clusternya ada di dalam 9 koordinat, 9 variabel ya. Nah, inilah menjadi koordinat dari cluster 0 sampai yang cluster 9. Oke. Nah, jadi terbentuklah clusternya. Nah, yang untuk PCA saya abaikan dulu karena ini PCA ini dia mereduce menjadi 2 variabel. Dari 9 itu dia mereduce menjadi 2 variabel. Ini topik yang berbeda yang akan kita bahas di chapter-chapter berikutnya. Nah, ya. Jadi kita dapatkan koordinat dari masing-masing cluster. Ini adalah contoh pertama. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Any questions? So far so good? Kapish? Arasto? Suara saya terdengar nggak? Oke. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua kita melihat yang ini lebih untuk melihat kepada materi kita untuk UTS ya. Ini, nah. Jadi di sini kita ada data input yaitu, sebentar saya buka langsung ini aja. Oke. Jadi di sini kita melakukan clustering terhadap data rasio keuangan. Nah, jadi ini adalah di dalam UTS Anda nanti itu bentuk UTS-nya adalah seperti ini. Saya belum rilis ya, kurang aneh. Jadi saya minta Anda untuk mendevelop deck dan jurnal untuk clustering model bagi companies di industri tertentu. Ya. Nah, referensinya ada di sini, ada
Sini ada, saya kirim linknya. Oke, ini adalah daftar emiten atau daftar perusahaan, ada di Yahoo Finance ya. Kalau di sektor keuangan ada asuransi, ada lembaga keuangan. Nah, misalkan Anda meneliti kepada asuransi. Nah, artinya data asuransi ini ada asuransi Bina Dana Artan yang listed, yang TBK, yang terbuka ya. Ada asuransi, ada AHAP, ada asuransi multi artaguna ya, dan seterusnya. Jadi kalau Anda spesifik kepada asuransi, atau kalau Anda mau properti atau di pertambangan, nah misalkan pertambangan, emitennya company-nya apa saja, ada Adaro ya. Nah, ini adalah daftar-daftar perusahaannya. Oke. Kemudian mana ya? Oke. Nah, jadi Anda ditentukan dulu nanti industrinya apa. Oke. Kemudian ada apa yang menjadi analisa Anda adalah membuat klaster dari sekian banyak perusahaan di industri asuransi tersebut atau di industri perbankan tersebut. Mana yang dia klasternya itu yang dia mendapatkan pengaruh positif dari COVID. Mana yang mendapatkan pengaruh negatif dari COVID. Dilihat dari rasionya. Ya. Jadi kita lihat, misalkan kita mulai dengan import dulu semua function. Import Pandas, SNP, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Matplotlib, Inline, Statistik. Ya, kemudian kita read data, ada data input di sini. Ya, kalau kita di sini ada data input. Data input itu kita baca, yaitu ada seperti ini, ada price earning ratio, return on asset, return on equity, semua macam adalah ya. Nah, kemudian kita pengennya hanya menggunakan 3 saja, yaitu debt to equity ratio, operating profit margin, dan sales growth, penjualan. Nah, saya ingin Anda cukup pakai 3 ini aja. Debt to equity, operating profit margin, dan sales growth. Ada 3 kategori ya. 3 kategori financial ratios. Ada di Yahoo Finance. Ya. Kemudian dari 3 ini Anda kemudian bisa melakukan Matplotlib untuk melihat di mana masing-masing koordinatnya dia untuk operating profit margin, debt to equity ratio untuk si masing-masing emiten ya. Masing-masing emiten. Ya. Kemudian kita cari yang outlier-nya kita abaikan. Kalau Z-score-nya di atas 3 kita drop. Ya. Ternyata ada satu yang di drop dari 45 ada tinggal 44. Satu emiten di drop karena dia outlier. Sehingga ini data file terakhir. Ya. Operating profit margin, sales growth, dan debt to equity ratios. Oke, kemudian kita menggunakan standard scalar. Jadi kita menggunakan standard scalar untuk data. Jadi ada 3 ini kita normalisasi menggunakan standard scalar. Kemudian kita lakukan K-means untuk melihat di manakah letak elbow-nya. Oh, ternyata elbow-nya di titik 3 nih. Elbow-nya mana ya? Set 5 nih. Kalau di sini kita klaster yang paling optimal adalah klaster 5. Titik elbow-nya ya, sikunya di sini. Nah, sehingga kita tetapkan from scalar kita import K-means ya. Terus K-means adalah n cluster sama dengan 5, init sama dengan K-means dengan iterasi 300 ya, dan seterusnya. Dapat nilai cluster 5. Kemudian kita plot clusternya. Ini secara dua variabel ya, DER dan operating profit. Ya. Oke, kemudian ini data head-nya. Kemudian kita lakukan 3D scatter plot. Kayak begini. Ada 3D scatter plot, ada debt to equity ratio, operating profit margin, dan sales growth. Kelihatanlah
centroids atau cluster dari masing-masing perusahaan. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat kita warnai masing-masing kelompok cluster ya. 1 warnanya oranye, 2 yellow, 3 lime, 4 dark green. Oke. Kemudian kita bangun untuk kita bisa melihat secara 2 dimensi juga bisa. There di dalam sales gross, kemudian operating margin lawan sales gross, kita bisa melakukan menggunakan SNS scatter plot. Oke. Kemudian kita mau melihat untuk yang cluster untuk yang dia emiten. Ini adalah emiten DF concat, bukan yang ini. Nah, kita bisa mencari nama-nama perusahaannya berdasarkan kategori. Ada yang kategori 4, kategori 3, 2, dan 1 kan. Ada 5 cluster ya. Nah, dengan DF bracket square, DF bracket square kategori sama dengan 4 dot describe. Jadi kita bisa keluarkan company-nya apa saja ya. Di mana tadi tuh nama company-nya? Ini. Nah, kita bisa keluarkan yang ini nih, yang dia 0, artinya dia klasternya klaster 1, klaster 2, ketiga, 4, dan 5 ya. Ini ada Bank Rakyat Agroniaga. Nah, ini baru head-nya ya. Kalau kita buka head-nya nanti akan muncul semua nih. Mana bank-bank yang masuk ke dalam klaster 1, 2, 3, 4, dan 5. Dimana dari sisi rasionya ada yang sales gross-nya tinggi, ini ada 5 bank ya, kemudian dia operating profit-nya dia juga tinggi dan debt to equity-nya dia rendah. Nah, ini adalah bank-bank terbaik ya. Nah, bank apa saja? Yang ini yang dia sales-nya dia sedang, operating profit-nya dia tinggi, dan debt to equity rasionya dia kecil ya. Jadi sudah ada 5 kelompok nih, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 kelompok yang terbentuk dari hasil 3 dimensinya. Nah, nanti tugas Anda untuk UAS adalah menggunakan metode ini, menggunakan metode yang sama, atau Anda bisa modifikasi sesuai keinginan Anda. Anda membangun clusteringnya terkait dengan kondisi COVID. Jadi laporan keuangan tahun 2021 ya. Laporan keuangan tahun 2021, Anda mencari laporan keuangannya terus di Yahoo Finance. Kemudian Anda input ya 3 variabel tersebut. Jadi datanya nanti seperti ini. Oke, sebentar. Data yang 3 itu headnya mana ya? Nih, debt to equity ratio, operating profit margin, dan sales growth. Kalau Anda nggak mau pakai 3 variabel ini, boleh, terserah Anda. Tapi rekomendasi saya 3 ini udah cukup ya. Untuk melihat kelompok cluster dari masing-masing perusahaan di industri tersebut. Ya. Setelah ini, kemudian tugas Anda adalah membangun deck dan jurnalnya. Ada yang kelompoknya yang sangat dipengaruhi yang kalau yang ini kan artinya terpengaruh positif oleh COVID ya. Salesnya malah naik. Yang ini salesnya turun, tapi masih dengan operating profit margin yang lumayan tinggi. Ya, operating profit marginnya tinggi tapi debt-nya juga rendah. Jadi kita bisa mengkelompokkan
perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, menggunakan clustering method dan menggunakan 3 rasio keuangan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, silahkan. Any questions? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan, Vi? Ini kita pakai data beberapa bank di dalam atau new banking itu pakai beberapa data minimal, Pak. Ulang lagi pertanyaannya tadi? Minimal data yang dipakai berapa, Pak? Ya tergantung berapa perusahaan. Kalau kita lihat di, tergantung nanti Anda lihat di sini kan? Ya. Kan misalkan Anda datanya adalah ini nih, sektor pertambangan. Nah, sektor pertambangan itu banyak, tapi Anda kan bisa pilih apakah Anda main batu bara. Nanti Anda buka di Excel, kemudian di sini, nah, kemudian Anda bawa sini. Ini contoh ya. Nah, ini adalah data perusahaan perbankan ya. Delete. Nah, ini ada kodenya perusahaannya, ini adalah yang perbankan. Delete. Ini 24 BBSI. Oke. Nah, kalau Anda misalkan data filter. Oke. Anda mau khusus mencari yang asuransi. Nah, oh ini ada yang datanya ke drop nih, sebentar ya. Oke. Ada yang kepotong. Oke. Ini ada nomor, kode, nama perusahaan, subsektor, dan tanggal IPO. Datanya ada di Yahoo Finance, ada. Oke. Kita filter. Subsektornya kita lihat dari sisi keuangan atau asuransi. Dah, muncul tuh. Jadi Anda kalau asuransi yang mau Anda teliti ya udah ini aja. Company-company-nya. Kebayang? Cari semua data itu di Yahoo Finance, Pak. Data ini ada, saya sudah kasih linknya ya. Data ini, data emiten sudah ada linknya. Kalau laporan keuangannya ada di Yahoo Finance atau di tempat lain juga banyak. Misalkan Yahoo Finance ya. Finance.yahoo. Oke. Di sini kita melihat misalkan BBRI. BBRI. Oke. Oh, BBRI. Nah, di sini ada finansial ya. Ini ada historical data, ingat ya yang kemarin ya. Untuk di CAPM ya. Untuk yang di harga historikalnya kan yang kemarin ya ini ya. Kalau yang di finansial, nah, nih ada laporan keuangan yang income statement. Nah, ada income statement, ada balance sheet, ya. Aduh, sebentar. Ada balance sheet, ada cash flow statement. Nah, ini untuk tadi yang tugasnya adalah mencari misalkan mana tadi dia? Mencari tiga rasio aja yang Anda cukup cari. Satu, sales gross, operating income growth, dan debt to equity ratio kan. Nah,
Debt to equity ratio itu rumusnya adalah jumlah debt dibagi equity. Nah, kalau di sini kita lihat jumlah debt itu ada di mana? Di balance sheet. Oke. Ada jumlah hutang debt. Total debt. Nih, total debt dibagi dengan total equity. Ini total equity. Jadi debt to equity adalah 124 dibagi 291. Debt to equity ratio. Ya, nanti akan saya tuliskan juga deh rumusnya ya. Rumus untuk tiga masing-masing variabel ya. Nanti Anda tinggal lihat di sini aja rumusnya. Laporan keuangannya sudah ada semua. Jadi rasio itu kan dari laporan keuangan ya. Rasio tersebut dari laporan keuangan. Oke, nanti saya akan lampirkan rumus finansial rasionya untuk tiga variabel tersebut. Debt to equity, terus apa lagi tadi ya. Nah, itu datanya dari sini ya. Menjawab ya. Tadi siapa yang tanya tadi? Jawab Pak. Oke, gampang ya. Oke. Nah, nanti jadi di sini akan saya tambahkan rumusnya ya, rasionya ya. Rasio yang digunakan yaitu debt to equity ratio, kemudian apalagi tadi ya, operating profit margin dan sales growth. Operating profit margin dan sales growth. Untuk debt to equity ratio ini rumusnya adalah ya, Anda bisa cek di sini. Debt to equity ratio adalah ya short term debt jumlah hutang, semua debt dibagi shareholder equity. Jadi total debt dibagi ekuitas. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi debt to equity ratio adalah total debt dibagi total equity. Nah, itu ada semua tadi di laporan keuangannya ya. Kemudian operating profit margin sama dengan, kita lihat lagi, Anda juga bisa lihat di Google, operating profit margin formula adalah revenue dikurangi cost dibagi dengan net profit margin ya, atau net profit margin adalah revenue dikurangi cost dibagi revenue. Kita lihat di Yahoo Finance, revenue dikurangi cost, artinya di income statement. Nah, revenue-nya ini 153. Siapa yang ketawa? Hajar, suaranya bocor. Iya, Pak. Revenue dikurangin cost, cost-nya mana? Cost-nya adalah net income. Operating margin, revenue dikurangi cost. Total revenue dikurangin dengan total cost. Cost. Special charge. Bentar. Cost. Breakdown. Oh, ini non operating net income. Wah, sini nggak ada ya cost-nya ya. Oh, oke. Kalau gitu kita pakai yang lain datanya. Jadi pakai sales growth. Kalau sales growth di income statement. Sales growth itu adalah revenue di tahun 2021 dikurangi 2020 dibagi 2021. Ya. Sales growth.
Ya, jadi nanti Anda bisa pilih-pilih lah sales growth. Ada banyak kan rasio, nanti Anda bisa lihat sales growth formula, growth rate present dikurangin past dibagi dengan past. Jadi kita bisa menggunakan sales growth sama dengan sales di tahun 2021 kan kita dalam kondisi Covid ya. 2000 terserah lah mau Covid atau enggak. 2021 dikurangin sales 2020 dibagi sales 2020. Nah, ini untuk melihat berapa peningkatan salesnya dia, sales growth. Oke. Operating profit. Profit margin. Sorry. Operating profit margin itu kita melihatnya dari profitnya aja, kita lihat ujungnya. Profit berapa? Net profit margin. Net income. Nah, ini dia. 31. Nah, 31 dikurangin 18 dibagi net income, net profit margin dibagi net profit margin formula revenue dikurangin cost dibagi dengan revenue net profit margin. Sebentar, net profit margin, net profit dividing net profit by net sales. Oke. Atau kita pakai return. Ya, datanya ini kayaknya kita lihat dulu yang alternatif yang lain. Return on investment atau kita lihat dari sisi cash flow, free cash flow, oke, balance sheet, net income growth, sales growth. Tadi sales growth udah ya. Sales growth udah. Return on investment. Net income dibagi ROI, return. Income dibagi net income, return on asset, ROA. Asetnya berapa? Nah, gini aja, pakai return on asset. Jadi kita bisa menggunakan pilihannya juga bisa menggunakan return on asset, yaitu nilai net income dibagikan dengan total aset. Net income ada di income statement. Nah, di sini ada net income. Net income. Nih. Ini adalah net income 31 dibagi dengan total aset. Total aset ada di balance sheet. Balance sheet ada sebentar. Finansial, balance sheet. Total aset ini ada ini. 1511. Nah, ini adalah total aset. Jadi return on asset adalah net income dibagi total aset. Debt to equity. Nah, cukup 3 ini aja. Jadi dengan 3 rasio ini dari industri yang Anda pilih, apakah di industri asuransi, perbankan. Nah, datanya ada di sana semua ya. Untuk masing-masing perusahaan Anda cek. Jadi nanti Anda lihat, oh saya pakainya emitennya siapa? Ternyata saya pakai emitennya misalkan adalah kok yang ini ya? Yang mana tadi tuh? Oh, bukan. Yang ini kah? Nih. Jadi, sorry. Nah, Anda misalkan pakainya, bukan ini. Tadi mana ya? Ya inilah. Ini kah? Nah, ini. Asuransi. Nah, Anda cek nih nanti 3 rasio tersebut untuk ini. Company-company ini. Nanti Anda masukkan, Anda lihat. Ini masuk ke klaster yang mana? Klaster 1 siapa? Klaster 2 siapa? Klaster 3 siapa? Klaster 4 siapa? Ya.
menggunakan metode yang tadi. Sampai di sini ada pertanyaan. Nanti Anda bikin decknya. Nah, nanti saya berikan contoh deck yang sudah pernah dibuat dan juga jurnal yang pernah dibuat. Jadi nanti Anda membuat tugasnya adalah membuat deck PowerPoint dan membuat jurnalnya menggunakan metode clustering model ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pembuatan decknya juga bisa Anda pakai yang konsep CRISP DM ya. Ada business understanding, data understanding. Ya, jadi Anda membuat decknya. Oke, saya buatnya. Deck menggunakan CRISP DM methods. Ya. Oke. Jurnal, nanti akan saya berikan template jurnal ya. Jurnal untuk jurnal menggunakan template. Nanti saya akan berikan template-nya. Ya, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Any questions? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Untuk waktu yang diberikan kalau UTS itu berapa jam ya, Pak? Enggak jam. 1 minggu saya berikan ke Anda. Anda, 1 minggu. saya kan UTS minggu depan kan? Ya. UTS tanggal berapa ya? 22 apa besok? Minggu depan? Ini tanggal, kalau di diksi tanggal 16. Pak. 16. Sekarang tanggal 9. 9. Ya udah, seminggu waktunya saya berikan. Maaf, Pak. Ya. Jadi waktunya cukup panjang ya. Nanti Anda bisa, nanti juga tolong Anda lampirkan di sini decknya, nanti Anda link untuk link untuk Python-nya ya, link Python-nya Anda bisa pakai Kaggle ataupun pakai GitHub atau pakai Jupyter Notebook-nya ya. Anda pakai Kaggle atau pakai GitHub. Ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi yang lain? Any other questions? Aman? Oke, kalau gitu tugasnya saya assign untuk clustering bukan UTS ya, sorry. Rename UTS. Oke. Ya. Ini daftar nama emitennya nanti Anda cari sendiri. Udah ada linknya ini ya, linknya. Nanti Anda pilih mana yang mau Anda pakai, apakah pertanian, barang konsumsi, keuangan, ya, pertambangan, banyak sekali ya. Nah, nanti tinggal Anda tentukan company-nya, Anda tarik datanya, cuma ada 3 data, DER, return on asset, sales growth, ya. Kemudian Anda bikin klasternya menggunakan untuk mendapatkan klasternya ini ujungnya seperti ini nanti. Kemudian per masing-masing klaster siapa saja company-nya. Ya. Itu UTS Anda. Dikumpulkan paling lambat minggu depan tanggal 16. Araso. Kapish? Kapish? Halo? Paham nggak ya? Ada yang ingin ditanyakan? Yang masih ragu-ragu silakan ditanyakan ya. Aman? Any questions? Nggak ada? Aman ya? Bertanya Pak, Silakan. tanggal 16 itu maksimal jam berapa ya Pak? Maksimal jam sekarang jam 6 sore. Oh, Baik Pak, terima kasih Pak. sebentar.
tanggal 6 itu Anda presentasi nggak ya? Anda presentasikan jam 4 itu, jadi Anda submit jam paling lambat jam presentasinya ntar aja lah, pas masuk aja kali ya. Lagi puasa itu kan tanggung banget ya. Kita total ada berapa mahasiswa ya? 18. Tanggal 14 itu ya udah paling lambat jam 6 Selasa depan, Sabtu depan. Berarti Sabtu depan nantinya ya. Ya. Kebayang ya? Submit paling lambat jam 6 sore Sabtu depan. Oke? Kapis? Ya, oke, good. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, semuanya kita lanjutkan ke post test. Alright, kita post test. Sebentar. Oke, sebentar saya close dulu record.